Ya, kita akan memasuki renungan firman Tuhan. Silakan kameranya dibuka ya. Bagi penerima bantuan, saya ingatkan untuk memperhatikan SOP supaya nanti bisa absennya nilainya baik ya. Baik. Iya, para lektor silakan dinaikkan Ibu Ayu dan Pak Kasianus Dino. Dan yang akan nanti berdoa untuk firman Tuhan, Pak Masno Widodo. Ibu Ayu Anggreni akan membaca dari Lukas pasal 6 ayat 43 sampai 45. Dan untuk Pak Kasianus Dino, Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai 8. Saya ulang untuk Ibu Ayu, Lukas pasal 6 ayat 43 sampai 45 dan Pak Kasianus Dino, Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai 8. Silahkan Pak Masno Widodo berdoa untuk firman Tuhan. Oke. Ibu Supiah bisa berdoa untuk firman Tuhan? Ya, silahkan Ibu. Mic-nya dibuka dulu, Bu, biar terdengar ya. Diulang ya. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, pada pagi hari ini kami ucap syukur untuk kasih setiamu pada kami. Kami sudah dibangunkan pagi dengan sehat, bisa menghirup udara segar pagi hari ini. Tuhan, kami mengucap syukur kami bisa bertemu di ibadah embun pagi ini. Tuhan, berkatilah semua yang ada di dalam Zoom ini. Tuhan Yesus, berkati lektor dan yang bertugas. Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan doa kami hanya di dalam namamu Yesus Kristus. Kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Bu Supiah. Kita mulai dari Ibu Ayu dan dilanjutkan Pak Kasianus. Silahkan Bu. Baik Bu Santi, saya akan membacakan Lukas pasal 6 ayat 43 sampai 45. Karena tidak ada pohon yang baik yang menghasilkan buah yang tidak baik, dan juga tidak ada pohon yang tidak baik yang menghasilkan buah yang baik. Sebab setiap pohon dikenal pada buahnya. Karena dari semak duri orang tidak memetik buah ara, dan dari duri-duri tidak memetik buah anggur. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Demikian. Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia akan berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang
dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku, dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Demikian pembacaan firman Tuhan. Terima kasih untuk Ibu Ayu dan Pak Kasianus Dino. Ya. Judul renungan kita pagi hari ini adalah quality control. Nanti akan disampaikan oleh Ibu Ernie Bart. Ibu Ernie Bart ini sudah sering di Hagios Community ya, membagikan renungan firman Tuhan. Dan Ibu Ernie Bart sudah mengikuti kelas Evangelis 11, Apostolik 5, Apologetik 9, Profetik 1, Ibrani, dan Hagios Bible College angkatan kedua. Pekerjaannya ibu rumah tangga dan kesibukan saat ini mengembalakan jemaat. Kita dengarkan ya. Silakan Ibu Ernie Bart. Baik, selamat pagi yang di Indonesia ya, untuk 162 orang yang ada di Zoom dan juga yang ada di YouTube. Kita ketemu lagi hari ini, pagi ini kita percaya ada sesuatu yang baru yang mau Tuhan sampaikan kepada kita semuanya. Berbahagialah mereka yang merenungkan firman Tuhan dan yang melakukannya. Bapak Ibu, ayat tadi dikatakan pokok anggur yang benar, Bapakkulah pengusahanya. Nah, pengusaha ini artinya adalah Bapak itu sendiri yang menjadi petaninya, Bapak Ibu ya. Ya, kalau bahasa aslinya itu dikatakan oregos. Pengusahanya kalau dikatakan dalam Alkitab tadi kita baca pengusahanya. Tapi ini artinya adalah the land worker that is farmer. Jadi dia itu adalah petaninya itu sendiri. Jadi kita ini adalah ranting-rantingnya dan Tuhan Yesus itu adalah pokok anggurnya, Bapak Ibu. Jadi kalau kita baca ayat tadi, siap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya gitu. Dan siap ranting yang berbuah dibersihkannya. Nah, yang membersihkan, yang memotong itu, itulah Bapak itu sendiri. Dia yang membersihkan setiap ranting-ranting yang melekat pada pokok anggur. Nah, pokok anggur itu sendiri adalah Tuhan Yesus, Bapak Ibu. Ya. Ayat 1-3 katakan bahwa pertama, Bapa itu adalah si petaninya sendiri. Dialah yang mengusahakan, membersihkan setiap pokok-pokok anggur yang ada ranting-rantingnya itu dia akan bersihkan gitu. Itulah pekerjaan Bapa, dibersihkan. Pokok anggur adalah Kristus itu sendiri. Nah, kita semua nih, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kita adalah ranting-rantingnya gitu ya. Kita ranting-rantingnya. Orang Kristen atau yang disebut juga pengikut Kristus gitu ya. Kita adalah ranting-rantingnya. Dan artinya Bapak Ibu bahwa kita ini setiap waktu kita akan dibersihkan Bapak Ibu. Dibersihkan. Nah, bukan hanya dibersihkan, tapi juga diminta untuk diharapkan untuk berbuah gitu ya. Nah, dikatakan setiap kita tuh dibersihkan. Ya kan dikatakan tadi kita sudah dibersihkan, kamu memang sudah bersih karena firman yang kukatakan kepadamu. Jadi ketika kita baca firman Tuhan, Sabtu lalu kita ada kelas pemuridan bagaimana membaca firman Tuhan. Ya, di sana juga ada diskusi, ada pertanyaan bagaimana caranya supaya kita bisa baca firman Tuhan. Itu penting Bapak Ibu. Ya, salah seorang teman kita bilang, iya ikutin komunitas ini. Di komunitas ini kita akan baca firman Tuhan secara beruntun, dari Kejadian sampai Wahyu gitu ya. Nah, atau kita juga bisa buat komunitas sendiri di antara kita. Mungkin di sini ada yang saling kenal, kita bisa bikin komunitas untuk kita lebih baca juga firman Tuhan bersama-sama gitu ya. Nah, dikatakan kamu memang sudah bersih karena firman yang kukatakan kepadamu. Ketika kita baca firman, mendengarkan firman berulang-ulang, itu akan membersihkan kita gitu. Kita tidak tahu, menjadi tahu Bapak Ibu. Tetapi firman Tuhan katakan tidak hanya dibersihkan. Ya, Bapa membersihkan kita.
memangkas kita, membersihkan kita supaya apa? Ada tujuannya setelah itu. Tujuannya adalah supaya ranting-ranting itu mengeluarkan buahnya gitu. Setelah dibersihkan oleh firman, firman di sini adalah logos Bapak Ibu ya. Firman yang kita baca, yang kita dengar, yaitu adalah logos, itu akan membersihkan kita. Setelah dibersihkan, kita harus berbuah gitu ya. Karena kalau tidak berbuah, ternyata malah akan dipangkas dan dibuang seperti itu. Jadi ranting tidak hanya cukup dibersihkan saja, tapi diharapkan untuk berbuah. Ya, saya baca ayat 4 dan 6, 4 sampai 6-nya ya. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jika kalau kamu tidak tinggal dalam aku. Aku tinggal dalam aku dan aku dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal dalam aku, ia dibuang keluar, seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jadi, Bapak sang pengusaha tadi, Bapak sang petani tadi, itu akan terus membersihkan kita, ya, oleh firman-Nya kita dibersihkan, kemudian kita harus berbuah. Nah, ayat 7 dikatakan, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, ya. Jadi bukan hanya kita dibersihkan oleh logos tadi, Bapak Ibu, ya tadi dikatakan kan oleh karena kamu firman kamu sudah dibersihkan gitu ya. Tapi dikatakan jika kamu tinggal dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu. Nah, firman yang di ayat 7 ini Bapak Ibu, di sini bukan lagi logos Bapak Ibu ya, tapi firman di sini dikatakan rema. Nah, kita diajarkan, dan saya coba ingatkan kembali apa yang sudah pernah kita dengar, diajarkan di tempat ini. Rema adalah firman yang kita lakukan, Bapak Ibu. Ya, setiap waktu ketika kita bangun pagi, selalu diingatkan, dengarkan firman dan belajar melakukan. Dengarkan firman dan belajar melakukan. Jadi di ayat 7 ini artinya, jikalau kamu tinggal di dalam Tuhan, melekat pada Tuhan Yesus, dan kamu dengar firman dan kamu lakukan gitu ya. Kamu dengar firman dan kamu tindaki gitu ya. Artinya di situ akan terjadi yang disebut buah tadi Bapak Ibu ya. Jadi artinya dengar firman, baca firman, lakukan, bertindak dengan firman itu. Itulah rema. Maka kamu akan berbuah. Maka kamu tidak akan dicampakkan seperti itu. Artinya, sang petani tadi, Bapak tadi, ingin supaya firman yang kita dengar, yang sudah membersihkan kita itu, kita lakukan, kita kerjakan, gitu, Bapak Ibu. Itulah rema, ya. Ranting tidak cukup dibersihkan saja, tetapi dia harus berbuah, ya. Nah, kemudian ketika kita sudah berbuah, ya tadi ya, rema tadi adalah firman yang kita dengar dan kita sikapi dan kita lakukan Bapak Ibu. Jadi kita semua tempat ini Bapak Ibu, kita belajar setiap hari, setiap pagi, firman kita dibacakan, kita dengar Bapak Ibu, dan kemudian lakukan. Ya, lakukan apa yang baik tentunya gitu ya. Karena firman itu selalu berbuah yang baik Bapak Ibu ya. Nah, kemudian ayat 7 sampai 8, jikalau kamu tinggal dalam aku dan firmanku, remaku, firman yang kamu dengar, kamu lakukan, di dalam kamu lakukan, mintalah apa saja yang kamu kendaki dan kamu akan menerimanya. Nah, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak. Dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Berbuah banyak adalah tujuan dari Bapa dalam kehidupan kita. Jadi kita nggak cukup Bapak Ibu, kita dengar pagi ini firman Tuhan,
dan kita melupakannya gitu ya. Kita diajar hari ini tentang apa gitu ya, kemudian kita nggak kerjakan gitu. Kita sudah dibersihkan, tapi kita nggak berbuah. Tadi firman tadi jelas mengatakan kita akan dipotong dan dibuang gitu ya. Nah, jadi kita belajar dengar lagi hari ini bahwa firman yang kita dengar setiap hari di embun pagi, lakukan, kerjakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan ketika kita kerjakan, kita itulah buahnya. Kita akan berbuah gitu ya. Dan ketika kita berbuah, dikatakan, mintalah apa saja yang kamu kendaki, kamu atau Tuhan, saya mau minta rumah karena saya sudah ngontrak bertahun-tahun, saya pengen punya rumah. Nah, apakah ini Bapak Ibu ya? Karena dulu saya juga tetap memiliki prinsip yang seperti itu. Saya pikir, wah, saya minta ini, saya yang seperti tadi itu ya, Bapak Ibu, pasti Tuhan kasih. Nah, saya belajar ternyata ketika kita meminta, artinya bukan kita meminta hal-hal seperti itu, Bapak Ibu. Tapi kita belajar hari ini, saya coba ingatkan lagi, yang kita minta adalah Roh Kudus, Bapak Ibu. Ya, ketika kita mendengarkan firman Tuhan, Tuhan bilang, melakukannya, mintalah apa saja yang kamu kendaki dan kamu akan menerimanya. Ketika kita minta Roh Kudus, kita akan mendapatkannya gitu. Nah, nanti kita teruskan lagi tentang Roh Kudus ini, Bapak Ibu. Jadi artinya kita harus berbuah. Ketika kita berbuah, ya dikatakan Bapa, sang petani, pengusaha tadi itu dipermuliakan. Tentu saja Bapak Ibu ya. Kita tahu kalau ada petani anggur atau petani padi gitu ya. Ketika padinya bagus, ketika anggurnya berbuah seperti yang diinginkan, tentu petaninya akan senang gitu ya. Tentu petaninya akan merasa bangga karena apa yang dia kerjakan ternyata berhasil ya. Jadi kalau kita katakan kita ingin menyenangkan hati Bapa, menyenangkan hati Tuhan, artinya kita bukan karena kita sering datang embun pagi, bukan karena kita sering berdoa, ya kan, dengan aktivitas kita, tetapi kita bertindak melakukan firman yang kita dengar, ya. Misalnya firman Tuhan bilang jangan cemburu, ya. Kita belajar untuk tidak cemburu. Jangan cepat marah. Kita belajar untuk sabar, Bapak Ibu. Itu namanya berbuah. Jadi bukan karena kita eh, tidak pernah absen embun pagi, kita berbuah, tidak. Tapi embun pagi ini sarana tempat kita untuk dengar firman Bapak Ibu. Untuk tahu apa yang firman Tuhan katakan supaya kita tahu bagaimana kita bertindak. Jadi berbuah itu ketika kita selesai dari embun pagi, ketika kita berkomunitas, ketika kita berbicara dengan teman, ketika kita meresponi satu hal, bagaimana kita menghadapinya, disitulah kita akan menunjukkan buah kita. Jadi kita lihat di sini bahwa ketika kita berbuah, maka Bapa dipermuliakan. Baik, Bapak Ibu, berbuah banyak Bapa dipermuliakan karena dialah pengusahanya, karena dialah yang membersihkan kita gitu ya. Nah, dan juga ketika kita berbuah banyak, dikatakan kita adalah murid-muridnya. Ya, jelas sekali ya, kita adalah pengikutnya. Ketika kita berbuah seperti Kristus gitu ya, kita merespon seperti Kristus. Jadi pokok anggur akan menghasilkan pokok anggur, Bapak Ibu. Tadi katakan jangan mencari di semak belukar itu buah zaitun, nggak ada gitu ya. Jadi kalau kita mau cari buah zaitun ya di pokok zaitun. Ketika kita mau cari anggur ya ke pokok anggur. Ketika kita adalah ranting-ranting dari pokok anggur yang adalah Yesus, tentu buahnya adalah menggambarkan siapa pokok anggurnya gitu ya. Nah, itu yang kita harus hasilkan. Baik, ini juga menggambarkan tentang perbendaharaan tadi Bapak Ibu ya di ayat
pasal yang sebelumnya dikatakan orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan yang baik dan yang diucapkan mulutnya itu meluap dari hatinya. Jadi ketika kita merespon sesuatu, misalnya ada orang yang kasar, ada orang yang rese gitu ya, kita bisa nggak meresponinya dengan firman Bapak Ibu ya. Kadang kalau orang rese kita kesel gitu ya. Ada orang yang emosian atau apa, kita cepet kayaknya reaksinya seperti apa gitu ya. Nah yang Tuhan mau kita berbuah karena kita meresponi firman. Rema tadi, bukan meresponi sikap orang, Bapak Ibu, bukan meresponi kelakuan orang. Misalnya orang baik, oh saya baik, orang jahat saya lebih jahat, orang ganggu saya, senggol saya, gue tabrak nih orang gitu. Nggak gitu, Bapak Ibu. Itu kita artinya meresponi orang, gitu ya. Kita meresponi sikap orang. Oh kalau dia menghargai saya akan hargai dia. Tapi kalau dia remehin saya akan injak-injak dia. Kita itu sedang meresponi orang. Tapi yang Tuhan mau, kita responi firman tadi. Itulah rema. Responi firman, responi firman. Jangan responi orang. Jangan responi sikap orang. Ya kan? Sikap orang bisa baik, bisa jahat. Jadi kita tidak meresponi seperti apa orang gitu. Tapi kita meresponi seperti apa firman yang berbicara, yang kita dengar setiap hari. Gitu. Jadi tidak bergantung pada sikap orang, tidak bergantung pada kebaikan orang atau kurang ajarnya orang kita merespon, tapi bagaimana firman itu yang kita dengar setiap hari kita responi. Disitulah kita sedang berbuah Bapak Ibu. Ya, jadi tidak tergantung dengan orang, tidak tergantung dengan keadaan, tapi tergantung dengan firman itu. Karena firman itu yaitu Tuhan itu sendiri sebenarnya. Baik Bapak Ibu. Nah, di Yohanes 16 ayat 13 dikatakan, tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang dikatakannya, dan ia memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Tadi saya bilang kan, kalau kita tinggal dalam Bapa, dikatakan tadi ya, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, ya, remaku kamu kerjakan, firman itu kamu responi, ya, mintalah apa saja yang kamu kendaki dan kamu akan menerimanya. Nah, di sini dikatakan itu bukan kita minta barang A, B, C atau apa gitu, bukan, tapi yang kita minta Roh Kudus. Kenapa kita minta Roh Kudus, Bapak Ibu? Karena Yohanes 16 tadi bilang seperti itu. Apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, Roh itu sendiri, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri, tapi segala sesuatu yang didengarnya, ya, itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Jadi, Roh Kuduslah yang menolong kita, ya, karena apa yang di hati Tuhan, apa yang di hati Bapa, itulah yang akan dinyatakannya kepada kita. Nah, jadi makanya di sini yang kita minta itu Roh Kudus, Bapak Ibu ya. Jadi saya mau ulangi lagi bahwa apa yang kita minta itulah Roh Kudus gitu. Apa itu tinggal di dalam firman maka kamu berbuah, yaitu kamu meresponi firman. Bukan responi orang, tapi responi firman. Firman seperti apa yang kita baca, yang kita dengar di embun pagi ini. Jadi apa yang ada di perbendaharaan kita, itulah yang kita keluarkan Bapak Ibu. Jadi kalau kita perbendaharanya ada pokok anggur, yang keluar pokok anggur. Kalau perbendaharaan kita adalah buah zaitun, yang keluar buah zaitun. Nah, kalau perbendaharaan hati kita keluarnya sumpah serapah sakit hati, ya, yang keluar itu juga Bapak Ibu. Nggak bisa kita keluarkan yang lain karena nggak ada. Di dalam perbendaharaan itulah yang akan kita keluarkan. Respon kita pertama kali. Ya, itulah menandakan siapa kita sebenarnya. Jadi kita perlu amati juga. Makanya saya kasih judul quality control gitu ya. Terkadang kita pikir, oh saya udah baik, saya udah pemurah nggak pemarah gitu ya. Tapi respon itu kan kita pelajari. Kita sering juga diingatkan ya oleh pastor kita.
Selalu berbuat baik, selalu berbuat baik. Responi firman Tuhan, bukan responi orang gitu ya. Nah, buah apa yang kita hasilkan itu adalah apa yang ada dalam hati kita. Kalau kita mengeluarkan buah yang kepahitan, ya memang itu yang ada gitu ya. Makanya kita juga harus tahu, oh saya sering cemburu, oh berarti saya perbendaharanya masih banyak cemburu. Saya suka kesel, marah, ya itulah yang ada dalam diri kita. Makanya kita harus mau terus baca firman Tuhan. Manis atau pahit atau asam, buah kita, respon kita, tergantung apa yang ada di perbendaharaan kita. Dari pohon yang baik akan menghasilkan buah yang baik, ya. Makanya kita cek nih kualitasnya, buah yang kita hasilkan tuh apa. Kita sering ketus nggak? Oh berarti kita masih punya perbendaharaan hal-hal ketus ya dalam diri kita ya. Nah, kalau buah anggur itu Bapak Ibu, ketika dia berbuah ya, dia bisa jadikan apa aja. Pertama jadikan jus ya. Ketika di jus dia harus di blender nih, buahnya di blender. Nah, terus kemudian ingin dijadikan apa nih? Dijadikan wine. Nah, dia diperas segala macam, dia difermentasi, diproses tuh Bapak Ibu. Nah, kemudian kalau dia dijadikan minyak anggur gitu ya. Minyak anggur tuh kan bisa dari bijian gitu ya, biji-bijian. Bijinya dipres, dihasilkan buah. Jadi, ketika kita punya firman, kita melakukannya, kita juga diperas Bapak Ibu. Kita juga harus dipres untuk menghasilkan buah apa? Apa yang kamu hasilkan? Asam manis apa gitu ya. Nah, itu kita pasti tahu Bapak Ibu. Ketika kita ditekan dengan persoalan, ditekan dengan masalah, apa yang keluar? Itulah buah kita. Nah, kita harus melihat itu bagaimana kualitasnya, ya. Jadi harus diproses nih buahnya sebenarnya untuk dapat dipersembahkan kepada Tuhan, ya kan? Nah, kita harus mengizinkan proses ini sebenarnya Bapak Ibu. Jadi masalah kita, hari-hari kita nih selesai embun pagi, kita beraktivitas, kita ketemu dengan orang A, B, C, dan D gitu ya. Nah, kita respon nih hari ini ya, pagi ini, sepanjang hari ini, apa yang kita hadapi dalam hari-hari kita. Senang, suka, orang memuji kita, orang mengatakan sesuatu yang tidak baik dengan kita, apa respon kita hari ini Bapak Ibu? Nah, itu adalah proses. Ketika buah itu diproses, ditekan, menghasilkan jus, menghasilkan wine, menghasilkan minyak dari anggur gitu ya. Nah, itu harus diproses, nggak bisa tanpa diproses jadi jus, nggak bisa. Nah, kita juga seperti itu. Untuk mengeluarkan, tahu perbenaran apa yang dalam diri kita, kita harus diproses dengan orang-orang ada sekitar kita, keadaan sekitar kita. Ya, jadi kita harus mengizinkan gitu ya. Jangan kita, wah saya nggak mau nih ketemu masalah. Wah saya nggak mau ada orang nginjek saya. Saya nggak mau ada orang nganggap saya sepele. Nggak, itu proses Bapak Ibu. Dari situ kita akan tahu nih apa yang kita hasilkan ketika orang memproses kita, keadaan proses kita ya. Izinkanlah proses dalam hidup kita. Kita harus mengizinkan itu untuk menghasilkan apa? Menghasilkan jus atau wine atau minyak tadi ya. Jadi kalau kita bilang bahwa kita adalah anak-anak dari Bapa, anak-anak Tuhan gitu ya, buah apa yang kita hasilkan? Tentunya buahnya ya buah-buah Roh Kudus ya, yang ada dalam Galatia 5 itu ya, yaitu apa dikatakan kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Ini buah-buahnya Bapak Ibu. Nah ini keluarnya nggak bisa, kalau lagi happy-happy aja bisa aja seneng, bisa aja sabar gitu. Nah di proses itu nggak enak Bapak Ibu, ditekan, diperas, direndahkan. Nah ini harus keluar melalui proses itu ya. Dan di dalam bait Tuhan ya, hal-hal ini yang kita persembahkan Bapak Ibu ya. Siapa bait Tuhan? Kita. Di dalam diri kita selalu ada hal-hal yang baik yang kita persembahkan kepada Tuhan. Ketika kita beribadah, ibadah itu adalah mempersembahkan yang baik buat Tuhan. Melakukan rema itu buat Tuhan ya. Setiap ibadah yang dilakukan di bait Tuhan selalu ada yang dipersembahkan. Hasil yang terbaik yang tak bercacat itu pasti dipersembahkan ya, domba yang terbaik, hasil buah-buahan terbaik. Nah, tidak ada ibadah tanpa ada persembahan. Jadi kita harus setiap hari mempersembahkan hasil-hasil yang baik dari ranting kita, buah yang baik kita persembahkan. Jadi itu yang mau saya bagikan hari ini Bapak Ibu. Mari kita cek kualitas hari ini hidup kita seperti apa yang kita hasilkan.
Kita selesai bangun pagi, kita ketemu suami, ketemu anak, ketemu tetangga, teman kantor, siapa aja. Hari ini hasilkanlah buah yang baik, direndahkan, dicemooh, dipuji, dikatakan apa yang tidak baik. Kita tidak meresponi itu gitu ya, tapi yang kita responi firman Tuhan, yaitu yang akan menjadi rema buat kita semuanya. Puji Tuhan, haleluya.